Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 4 armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun besarnya kobaran api telah menghanguskan sebagian besar bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini terdapat korban jiwa sebanyak 3 orang yang masih dalam proses identifikasi. Ya, ada korbannya 3 dan saat ini sudah dievakuasi di rumah sakit daerah Provinsi Lamongan untuk dilakukan proses identifikasi di Dokes Polda Jatim. Kerugian material akibat insiden kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta. Petugas masih menutup dermaga. Akibat kejadian ini 6 ABK terluka dan 1 orang tewas. Pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Sementara truk tangki solar yang berada di lokasi juga masih terparkir. Akibat kejadian ini, 6 korban luka ringan yang diduga merupakan anak buah kapal sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sementara 1 orang korban tewas diduga merupakan sopir mobil tangki solar bernama Tommy. Korban tewas ditemukan saat petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Segera. Sebelumnya diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta terbakar. Banyaknya bahan bakar solar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kejadian ini, 6 orang anak buah kapal dan nahkoda mengalami luka bakar. Hembusan angin yang kencang membawa kapal yang terbakar hingga ke tengah sehingga petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda ruang Biro Hubungan Masyarakat di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilanda kebakaran pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api berasal dari ruang Biro Hubungan Masyarakat atau Humas di lantai dasar Gedung Kementerian ATR BPN. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Adalah gedung Humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Tapi sudah padam jam 00.15. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Lupa mati seminggu. Pasca insiden kebakaran ini, tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap for Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas.
oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Kami sudah melakukan olah TKP terkait kebakaran di salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Khawatir tergerus banjir dan longsor, pemirsa, sebanyak 82 makam warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur direlokasi ke pemakaman baru yang lebih aman. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Ratusan warga mendatangi TPU lama di Kelurahan Mujayan, Madiun, Jawa Timur. Mereka ikut menyaksikan dan terlibat langsung memindahkan makam keluarganya ke tempat yang lebih aman di kelurahan yang sama. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Usai digali, jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti dan diangkut dengan ambulans ke pemakaman baru. Tujuan relokasi adalah untuk menghindari hilangnya makam akibat tergerus banjir dan longsor seperti yang terjadi pada bulan Januari lalu. Menurut lurah setempat, total makam yang dipindah mencapai 99, dengan 17 makam yang hanyut dan 82 makam yang masih ada. Jadi gini, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan relokasi makam yang terdampak banjir kemarin. Ini nanti kita ada total, ternyata setelah hasil identifikasi ada 99 makam yang direlokasi dengan rincian 17. Relokasi makam dilakukan atas kesepakatan antara ahli waris, pengurus makam, dan Pemkab setempat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah kota di tanah air. Bahkan angin kencang disertai hujan deras juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Hutan es tuh guys. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Banyudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah Ole Romeri bisa menjadi solusi krisis striker di Timnas? Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa. Selamat sore, Bung Harpa, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, Bung Harpa, ini Ole Romeri resmi jadi WNI. Dulu ini kan di Liga Belanda bersama FC Emmen, mencetak 14 gol, di Utrecht 3 gol. Bisakah lebih maksimal lagi di Timnas kita? Ya, pertama yang mesti diingat, proses naturalisasi ini bukan seperti jual beli pemain di klub. Kalau di klub itu selama kita punya kemampuan finansial, kemudian ada deal di antara pemilik klub dan yang pemain yang bersangkutan, kita bisa memboyong siapa aja. Nah, tapi kalau naturalisasi itu tergantung dari availability. Nah, saat ini memang kita sedang dalam beberapa kesempatan itu kita sedang memburu striker target man ya, istilahnya
number 9 gitu ya. Tapi sebenarnya juga ini tidak mudah karena kalau kita lihat di tim nasional Belanda sendiri, mereka hanya menyisakan sekarang Weghorst, yang mana kualitasnya sebenarnya juga so-so begitu ya. Jadi memang dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan di era kontemporer sepak bola sekarang ini tidak mengkondisikan untuk lahirnya striker-striker yang murni atau bomber dulu istilahnya itu. Jadi oleh Romney tapi memang diharapkan ya dengan naluri dia sebagai forward right atau winger kanan, dia sebenarnya ini penyerang kanan ini. Nah, kita harapkan dia bisa mungkin menambal katakanlah target man yang kita buru selama ini. Meskipun posisi aslinya tadi yang saya katakan bukanlah murni striker, tapi kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada racikan dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk mengubah dia menjadi seorang striker murni. Bung Harpa, ini kan tadi yang Anda katakan juga oleh Romney bukan striker murni, di Oxford United juga belum mencetak gol. Tapi Anda melihat besar harapan ini bisa menjadi sosok yang akan memecah kebuntuan di lini depan kita? Justru saya sebaliknya, sebaiknya kita jangan terlalu memberikan ekspektasi yang besar. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, kita akan menghadapi lawan yang berat. Bukan kita pesimis, tapi kita harus realistis juga. Australia ini adalah tim yang langganan Piala Dunia. Kemudian juga mereka nomor 4 kalau secara peringkat FIFA di Asia. Dan mereka nanti akan tampil di City Football Stadium di kandang mereka. Dan tentunya ini tidak mudah karena juga kita dalam waktu 4 bulan nanti sampai dengan 20 Maret itu kita total 4 bulan tidak ada TC, tidak ada kumpul pemain selama 4 bulan tersebut. Nah, mungkin satu-satunya berita baik buat kita adalah absennya center back jangkung mereka Harry Souther. Nah, ini mungkin salah satu kabar baiknya. Jadi tidak mudah juga, apalagi oleh Romney tadi sudah dikatakan dia di klub ini dalam 3 pertandingan terakhir itu hanya main to be precise sekitar 25 menit. Jadi dia 11 menit, kemudian terakhir 3 menit. Jadi kalau di total itu dalam 3 pertandingan terakhir nggak sampai setengah jam mainnya. Artinya kalau kita tiba-tiba menceburkan dia di pertandingan nanti 20 Maret yang begitu berat, tekanan dan harapan masyarakat juga begitu tinggi, kemudian dia tidak perform, takutnya malah ini menjadi bumerang. Maka dari itu kalau menurut saya, biarkanlah proses ini berjalan, biarkanlah dia menjalin komunikasi. Saya yakin udah berbicara juga dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan dengan timnya, supaya nanti tanggal 20 Maret dia secara mental sudah siap untuk tampil. Meskipun saya juga agak bukan pesimis, saya agak ragu dia akan tampil langsung sebagai starter. Saya bisa salah, tapi mungkin dia akan tetap dibawa. Saya yakin 100% dia akan dibawa kalau dia tidak cedera. Tapi mungkin dia akan diturunkan bisa saja dari babak kedua. Seperti itu. Oke, berarti formasi di bawah Kluivert nanti Bung Harpa melihat tidak langsung turun menggantikan Ragnar Oratmangun sebagai starter. Kemungkinan? Iya, dan juga kemungkinan enggak ya. Tapi dia di bawah ya. Kemudian Ragnar ya memang tidak main karena akumulasi kartu. Tapi secara posisi juga sebenarnya berbeda. Ragnar ini walaupun sebenarnya penyerang dia tidak terlalu terpaku di satu posisi, tapi dia cenderung itu melebar ke kiri gitu. Nah kalau Ole kan di kanan, jadi sebenarnya nggak head to head. Justru yang saya melihat di sisi kanan ini, di winger kanan ini cukup bertumpuk nih. Ada Ole, ada Eleanor Reinders juga punya posisi yang sama, kemudian masih ada Witan di sana, bahkan juga ada Jakob Sayuri kalau mau ditaruh. Jadi pilihan di kanan ini banyak. Nah, mungkin saja kita kan nggak tahu di ruang ganti, kemudian brainstorming yang terjadi di antara PSSI dengan pemain dan lain-lain itu ingin menjadikan dia sebagai target man, ya kita nggak tahu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ujuk-ujuk dia ditampilkan sebagai starter, kemudian dirubah posisinya sebagai target man di pertandingan yang sangat penting dengan lawan yang berat di kandang, nah pertanyaannya apakah itu tidak menjadi beban mental dia? Saya tidak tahu. Karena di ruang ganti selalu kita menyisakan 20% bahwa ada yang kita nggak ketahui nih. Yang mungkin setelah ngobrol, ya Patrick Kluivert dan Alex Pastoor khususnya yang menjadi otak di tim kepelatihan ini mungkin punya feeling dengan pengalaman mereka, oh ini orang siap nih sebagai starter nanti, siap dipasang sebagai target man, bisa saja gitu. Tapi yang jelas PR-nya banyak untuk kalau ujuk-ujuk memplot dia langsung sebagai target man dan sebagai starter. Justru yang saya harapkan adalah apapun hasil dari Australia, forget it, it's okay. Ya 1 poin itu tentu kita berharap bisa mencuri poin. Tapi yang paling penting adalah 25 Maret semua tim, semua pemain ini sudah lebih kompak, lebih pede dan bisa mendapatkan 3 poin dari Bahrain di GBK. Saya pikir itu yang menjadi target utama kita di kualifikasi kali ini. Oke, ini tadi Anda menyebut beban mental. Karena kan tidak bisa dipungkiri kita ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Ole Romeni. Nah ini akan mempengaruhi performanya nanti. Iya, saat debut ya? Ya
Harusnya enggak ya. Saya dari dulu adalah orang yang tidak melihat target itu sebagai beban. Justru target itu adalah sebagai tantangan yang harus diambil gitu. Nggak ada di dunia ini kita kerja aja pasti ada target. Ya main juga ada target. Pelatih Patrick Kluivert ditunjuk menjadi tim pelatihan pasti ada target. Nggak mungkin kita kerja nggak ada target. Justru disitulah kelihatan apakah kita bisa melewati ujian tersebut. Itu kan sebuah ujian ya, target ya. Nah, apakah bisa berhasil? Belum tentu, kadang gagal, kadang berhasil. Kalaupun misalnya tidak berhasil, ya ada evaluasi kenapa, kemudian diperbaiki. Tapi kalau berhasil, ya tentu kita bersyukur kalau memang dia bisa melewati ujian yang menurut saya tidak mudah. Karena tadi yang seperti dikatakan, ekspektasi kita besar ya untuk bisa paling tidak dalam 2 pertandingan tersebut kita mendapatkan 3-4 poin. Dan ini sudah di-state juga oleh Patrick Kluivert saat pengenalan di Hotel Mulia tanggal 12 Januari lalu. Oke, Bung Harpa, kalau target kita nanti posisi 3 atau bahkan posisi 2 di grup ini, apakah formasi skuad yang sekarang sudah cukup atau masih ada pemain diaspora lagi yang perlu dibidik oleh PSSI? Begini ya, kalau kita bicara permainan kolektif ya, permainan tim itu tidak melulu soal individu. Ya, sudah banyak contoh bagaimana tim yang tidak punya pemain bintang tapi bisa menjadi juara dunia. Sedikit saya kasih contoh, 92. Ya siapa yang sangka kemudian Dynamite Denmark bisa mengalahkan Jerman yang saat itu sedang dikdaya-dikdayanya. Kemudian tahun 2098 di semifinal, di perebutan tempat ketiga Kroasia kemudian mengalahkan Belanda dan seterusnya banyak. Bahkan tahun 2004 pun di Euro tidak ada yang menduga Yunani bisa menjadi kampion Eropa dengan mengalahkan Portugal tuan rumah saat itu. Jadi permainan tim itu bukan soal individu-individu. Ya PSG kita lihat Paris Saint-Germain, apa yang kurang, ada Neymar, ada Mbappe kala itu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan Liga Champions. Yang penting adalah bagaimana tim kepelatihan ini bisa meramu pemain yang ada. Penambahan pemain itu ini ada 2 sisi sebenarnya. Kalau terlalu sering dan terlalu rapat. Kenapa? Karena mereka perlu adaptasi. Kevin Dix misalnya, dia bergabung bulan November, main lawan Jepang hanya 30 menit, kemudian udah nggak main lagi. Nah, padahal secara skill kita tahu Kevin Dix itu top skor di Copenhagen saat ini, tapi untuk bisa menjadi satu kesatuan ini perlu waktu dan juga perlu bonding. Jadi ada individu-individu yang bagus yang masuk ke tim nasional itu iya, tapi juga perlu adaptasi agar mereka bisa menjadi satu kesatuan. Oke, ada individu skill yang bagus tapi bonding dan adaptasi ini menjadi kriteria utama ataupun juga yang bisa menentukan bagaimana nanti formasi tim ya. Kalau dari Bung Harpa sendiri targetnya masih optimis kita lolos Piala Dunia, Bung Harpa? Saya realistis ya, saya pikir kalau kita bisa 3-4 aja itu sudah oke. Karena kalau kita lihat dari konstelasi di grup C ini kan Jepang sudah lah ya, kita semua udah tahu lah pasti lolos. Berarti kan kalau lolos otomatis 1 diperebutkan 5 nih, ada Australia, ada Bahrain, China dan juga Saudi. Bukan kita tidak mau, tapi rasa-rasanya kalau kita membebankan orang melebihi kemampuannya itu kan juga salah. Jadi menurut saya paling enggak sekarang kan kita posisi 3 nih saat ini. Ya udah berarti 3 sama 4 kan sama ya, lolos ke round 4. Ya 3-4 aja saya pikir itu target yang lebih optimis dan realistis gitu. Jadi juga nggak mungkin kita targetin nggak lolos kan. Buat apa kita melakukan ini semua, berjuang mendatangkan Ole, bahkan mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, tapi targetnya 5-6 kan nggak mungkin. Logikanya kan minimal sama dengan sekarang. Jadi target saya sebenarnya kalau saya peringkat 4 aja saya sudah senang. Artinya kita masih ada harapan nih untuk lolos ke Piala Dunia melalui round 4 seperti itu. Baik, harapan selalu terbuka lebar, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Semoga peluang ini masih bisa kita raih. Terima kasih banyak Bung Harpa telah bergabung di ID Sore. Sehat selalu, salam olahraga Bung Harpa. Selamat sore. Pemirsa, saat Timnas Senior mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia, Timnas U20 sudah akan berjuang di Piala Asia 2025 di China. Skuad Indra Syafri menatap optimis di ajang ini. Skuad Garuda U20 tiba di Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dini hari menggunakan maskapai China Southern. Dengan kekuatan penuh, skuad di bawah asuhan Indra Syafri bertolak 5 hari lebih awal guna memaksimalkan waktu beradaptasi di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda di Shenzhen, China. Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan melawan Iran pada tanggal 13 Februari 2025. Kapten Timnas U20 Doni Tripamungkas menyampaikan kondisi rekan setimnya dalam keadaan fit dan siap menghadapi pertandingan. Alhamdulillah semua pemain kondisinya sangat baik dan insya Allah siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Mungkin yang pertama mungkin recovery karena memang sudah 5 hari dan mungkin adaptasi cuaca juga.
Sementara itu, pelatih Indra Syafri meminta doa dari masyarakat Indonesia agar perjuangan anak asuhnya maksimal di setiap pertandingan. Bismillah, mohon doa, kita berjuang, masyarakat berjuang. Oke? Ya, saya nggak mau ngomong strategi, udah ya. Jangan ngomong strategi dulu sekarang. Di Piala Asia 2025, Timnas U20 berada di grup C yang berisi Timnas Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebijakan efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum mengundang protes keras dari anggota DPR Komisi 5 dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan mesin. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. Ya, artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini seluruh kader Golkar yang berada dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle. Menurut Bahlil, kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri memiliki kualitas yang telah diketahui Presiden dan mendukung pemerintah secara penuh. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin kencang berhembus. Namun Partai Golkar menanggapinya dengan percaya diri. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini kader Golkar yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle tersebut. Menurut Bahlil, menteri atau wakil menteri yang berasal dari Golkar mendukung pemerintahan Prabowo serta memiliki kualitas yang sudah diketahui oleh Presiden. Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Usai 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo tiba-tiba menyebut reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tegaskan akan menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Selain itu, Presiden juga akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan kabinet tidak hanya semata-mata mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Namun menurut Presiden Prabowo, pergantian ini juga sebagai upaya membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Menurut Hasan Nasbi, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca pemberlakuan kembali gas LPG 3 kg dijual di tingkat eceran. Sejumlah pengecer di kawasan Jakarta Pusat mulai menyediakan gas LPG 3 kg. Di Jalan Mahoni 6 di Bungur Senen, unit gas 3 kg sudah tersedia. Pasca Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan beli gas harus di agen dan subpangkalan. Dan kini masyarakat di Senen dan beberapa wilayah di Indonesia sudah bisa membeli gas di eceran dengan harga Rp20.000. Sebelumnya gas sempat langka di pengecer, lantaran pengecer harus mendaftar menjadi subpangkalan per 1 Februari 2025 untuk mendapatkan gas dari agen. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Syahreza, bagaimana ketersediaan gas LPG 3 kg di sana? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, selamat sore. Memang jika berbicara mengenai ketersediaan gas, khususnya pasca Presiden Prabowo Subianto membatalkan adanya pembelian gas di pengecer, hingga saat ini sudah mulai ada tentunya yang beredar di berbagai tingkat, baik itu di pengecer tentunya Valeri dan juga pemirsa, karena memang sempat dibatalkan, membuat ini warga sulit untuk membeli gas LPG 3 kilo di tingkat pengecer. Namun saya menemukan salah satu warung di kawasan Kecamatan Senen dan gasnya masih tersedia, Valeri dan juga pemirsa, disediakan sekitar 10 unit dari tingkat agen dan disalurkan ke tingkat pengecer. Dan memang hingga saat ini bisa dibeli tanpa harus bisa terdaftar sebagai subpangkalan tentunya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Valeri dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pemilik warung di Kecamatan Senen bersama Bang Ipung tentunya. Selamat sore Bang Ipung. Ya, selamat sore. Bang Ipung, saya melihat ada gas LPG 3 kilo di sini. Memang kan sempat beberapa langka ya, dan hari ini ada berapa gas yang tersedia di sini, Bang? Ada 10 masih. Oke, Bang Ipung, ada sempat keluhan nggak sih dari warga? Karena kan warga kan sulit sekali untuk mencari gas LPG karena kan sempat langka ya. Ada keluhan nggak sebelumnya? Ada. Masyarakat banyak yang mengeluh. Kok banyak kosong katanya itu. Ya karena saya bilang karena dibatasi dia agen katanya ya. Iya. Karena hari ini sudah ada, Bang Ipung menjual gas ini berapa per tabungnya? 20.000 per tabungnya. 20.000 per tabung ya. Dan dari agen sendiri ini menjualnya berapa harganya, Pak? 16.000 dari agennya.
Baik, Bang Ipung, saya melihat ada pertanda bahwasanya Abang Ipung sudah menjadi Subpangkalan. Ini jadi Subpangkalannya setelah 1 Februari apa sebelum? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Kalau boleh tahu kenapa sih Bang daftar jadi Subpangkalan? Ya biar tidak kesusahan. Biar tidak kesusahan masyarakatnya. Biar dikasih terus kan. Kan jatahnya udah dikasih terus tiap hari jadinya itu. Kalau udah terdaftar itu. Sudah dipastikan sudah tidak langka ya kalau di kawasan Senen ya, khususnya di warung Abang udah nggak langka ya? Udah nggak langka ini, tiap hari, kecuali hari Minggu, agen saya libur. Ya. Baik, Bang Ipung, terima kasih atas waktunya Bang Ipung, selamat beraktivitas kembali. Oke, Pak Aldri dan juga pemirsa, itulah tadi pernyataan dari salah satu warung di Kecamatan Senen. Memang pasca dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini warga sudah bisa kembali membeli gas LPG 3 kilo di tingkat pengecer tanpa harus mendaftar ke Subpangkalan terlebih dahulu. Dan saya ingin menunjukkan lagi, Valerie dan juga pemirsa, ada pertanda bahwa warung ini menjadi Subpangkalan. Bisa Anda lihat di layar kaca, Valerie dan juga pemirsa, ini adalah sertifikasi ataupun label bahwa warung sudah terdaftar di Subpangkalan. Namun tadi berdasarkan perbincangan dengan Bang Ipung, ini baru bisa mendapatkan label Subpangkalan setelah 1 Februari. Artinya memang warung ini sempat mengalami kelangkaan pasca 1 Februari diberlakukan pembelian gas di tingkat pengecer, sehingga sudah mulai terdaftar jadi Subpangkalan, artinya gas sudah mulai tidak langka kembali lagi. Ini ada 5 unit, Valerie dan juga pemirsa, gas yang masih tersedia. Memang biasanya di beberapa hari lalu pasca diberlakukan beli gas di pengecer ataupun di tingkat agen, ini di tingkat pengecer dalam 1 hari sudah mulai laris, artinya memang sempat langka dan dicari oleh warga, bahkan hingga meregang nyawa saking langkanya gas LPG 3 kilo di berbagai pasaran. Namun dipastikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwasanya masih satu visi dengan Presiden Prabowo, artinya untuk tingkat penjualan gas 3 kilo ini distribusinya sudah mulai lancar kembali dan dibatalkan kebijakan soal harus beli gas di tingkat agen dan tingkat Subpangkalan. Jadi masyarakat sudah mulai bisa kembali beraktivitas seperti biasa untuk beli gas 3 kilo di tingkat pengecer ataupun di tingkat warung tentunya, tanpa harus terdaftar menjadi Subpangkalan tentunya. Sementara itu Valerie, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Syahriza Zanski dari kawasan Bungur Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Terhitung mulai 4 Februari 2025 lalu, PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyebut penjualan tiket dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat sudah bisa memesan tiket kereta api Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025. Per hari ini, 6 Februari 2025, tiket Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025 sudah dapat dipesan melalui akses by KAI atau channel-channel resmi lainnya yang bekerja sama dengan PT KAI. Segera rencanakan perjalanan Anda dan dapatkan tiket dengan harga yang sesuai dengan subkelas yang Anda inginkan. Menghindari terjadinya aksi penipuan, para calon pemudik diimbau melakukan pemesanan tiket melalui website resmi atau channel penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kembali di Anju Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar pada Senin 10 Februari atau esok hari. Layanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes gula darah, fungsi ginjal hingga deteksi kanker bisa dinikmati masyarakat secara gratis di 44 titik di puskesmas di sekitar Jakarta. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta.
Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang digolongkan berdasarkan kategori usia, mulai dari tes gula dan tekanan darah, fungsi ginjal, deteksi kanker, hingga kesehatan jiwa dan tes HIV. Namun layanan yang diberikan hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan, sesuai dengan screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari situ nanti kita ada juga deteksi dini terkait bagaimana pengobatannya. Dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemerintah memastikan masyarakat bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2025. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers di Indonesia. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasihnya kepada insan pers serta media yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Presiden Prabowo juga berpesan bahwa pers harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka.